Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Gimana Pak. nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalau pada sehat walafiat ya. Terus kalau saya lihat nih, kelasnya ini sangat bersih sekali. Ini tuh menunjukkan bahwa kalian sangat semangat dalam pelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kalian dulu Iya, ya. betul. Jadi karena kalian udah semangat, masa saya juga nggak semangat sih, ya kan? Oke, Oke. selanjutnya kepada ketua kelas dipimpin untuk berdoa pada hari ini. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Siti Aisyah, Hadir, Pak. Sugi Hartono, Hadir. Sugi Rahayu, Hadir, Pak. Daryanto. Enggak ada, kayaknya sakit, Sakit, Pak. Sakit ya? Ya. Yuk. Oke. Tapi lain kali kalau ada yang sakit, ngirim surat ke saya ya. Lewat Ya, temennya Pak. atau orang tuanya suruh ke sini gitu ya. Ya, Oke, Pak. baik, Pak. Oke. Sebelumnya masih ada yang ingat nggak nih? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tata cara pengurusan jenazah, jenazah, Pak. Ya, Tata Pak. cara pengurusan jenazah. Iya. Oke, masih ingat nih, saya suka. Apa aja tata cara pengurusan jenazah? Yang pertama, Dimandikan, Pak. dimandikan. Yang kedua, Disolatkan. disolatkan atau dikafankan dulu. Oh, dikafankan, Dikafankan Pak. dulu, Salah, Nah, Pak. yang pertama apa? Dimandikan. Dimandikan. Yang kedua, Kapankan. Dikafankan. yang ketiga, Disolatkan. yang keempat. Kuburkan. Dikuburkan. Oke, baik. Bagus. Cuma agak sedikit-sedikit lupa ya. Nggak apa-apa namanya juga. Baik. Pada hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu membahas tentang zakat. Sebelum saya menjelaskan, saya akan mengucapkan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah meyakini kebenaran konsep zakat dan menghilangkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kedua, meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Dan yang ketiga adalah menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. Oke, ada yang tahu nggak sih pengertian zakat ini apa? Saya tahu, Pak. Oke, ya. Zakat itu sebagian harta yang kita miliki dan kita zakati untuk orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Ya, betul sekali. Kurang lebih kayak gitu. Tapi akan saya sempurnakan. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, zakat adalah hukumnya wajib untuk dikeluarkan bagi setiap muslim. Karena pada dasarnya zakat adalah seperti ibadah, seperti layaknya sholat dan berpuasa. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setiap menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah, kalian pasti udah pernah zakat fitrah nih. Ya kan, dari kecil pasti kalian sudah diajari sama orang tua kalian untuk berzakat fitrah pada akhir bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini bisa dibayar dengan uang ataupun Beras. nggak harus beras. Intinya adalah makanan pokok. Karena di Indonesia ini adalah makanan pokok nasi, jadi dianjurkan beras. Kalau misalkan ada di suatu negara makanan pokoknya bukan nasi, ya nggak harus beras. Sesuai makanan pokok di negara tersebut. Paham? Paham. Ya. Kira-kira tujuan dari zakat fitrah ini apa sih? Ada yang tahu? Untuk mensucikan diri. Ya, untuk mensucikan diri salah satunya. Karena kan sebelumnya nih kita telah berpuasa selama 1 bulan full, 1 bulan penuh kita berpuasa kan. Alangkah baiknya kita sempurnakan lagi dengan membayar
zakat fitrah untuk menyambut kemenangan. Dan selain untuk mensucikan diri juga, ini tuh untuk kayak kita kan sesama umat muslim merayakan hari kemenangan di hari raya Idul Fitri. Jadi tidak hanya orang-orang yang mampu, tetapi orang-orang yang miskin, yang kekurangan pun sama-sama merayakan hari raya Idul Fitri dengan riang gembira. Dan yang berhak menerima zakat fitrah itu dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama adalah orang yang fakir. Orang fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apapun, sehingga dia tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Yang kedua orang yang miskin. Orang yang miskin adalah orang yang memiliki sedikit harta, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya juga. Yang ketiga ada amil. Amil itu apa? Orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Bisa dibilang panitia zakat. Dia juga berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dia tuh wajib mendapatkan zakat karena supaya dia merasa dibantu oleh saudaranya yang sesama muslim. Terus yang kelima ada hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam ada gorimin. Orang gorimin ini adalah orang yang berhutang untuk mencukupi kehidupannya, tetapi dia tuh nggak bisa untuk membayar hutang tersebut tuh nggak bisa. Dia termasuk orang yang membutuhkan zakat, jadi dia berhak menerima zakat. Dan yang ketujuh adalah fisabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya, yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Paham, Pak. Selanjutnya yang kedua adalah zakat mal, bisa disebut juga dengan zakat harta. Zakat harta ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mempunyai harta lebih untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan nisab dan waktu tertentu. Dan tujuan dari zakat mal ini adalah untuk mensucikan harta benda kita dari hak-hak orang miskin di sekitar kita. Karena seluruh harta kita ini bukan sepenuhnya milik kita. Ada hak-hak orang-orang juga dalam harta kita ini. Kita udah kerja setahun penuh, itu bukan sepenuhnya harta kita. Ada hak-hak orang lain di situ. Makanya kita sucikan dengan kita membayar zakat mal supaya berkah, supaya kita mensucikan harta-harta benda kita. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah harta tersebut diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut yang telah dihasilkan dari usaha yang berpotensi untuk dikembangkan. Misalkan kalian mempunyai usaha perdagangan, dagang. Jika usaha kamu terlihat berpotensi bisa dikembangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang ketiga, harta itu memiliki hak penuh. Jadi hartanya di bawah kontrol kekuasaan pemilik. Jadi tidak ada sangkutannya dengan hak orang lain lagi. Dan yang keempat, sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah jumlah minimal ketentuan. Jadi jika sudah mencapai nisab, maka hartanya wajib untuk dizakatkan. Dan yang kelima adalah telah mencapai kepemilikan 1 tahun. Iya, jadi kalau sudah 1 tahun baru wajib membayar zakat mal. Ya, sampai sini sudah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak mau bertanya. Oke, siap. Nanya apa? Saya mau tanya bagaimana jika seorang non muslim Ya. itu berkeadaan kurang mampu. Jadi di daerah rumah saya ada Pak non muslim tapi kurang mampu. Apakah mereka berhak mendapatkan zakat? Iya Pak. Oh, udah. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah orang non muslim yang kurang mampu, yang miskin, Iya. apakah dia berhak mendapatkan zakat? Iya Pak. Gitu ya. Jadi zakat itu dikeluarkan dari seorang muslim untuk sesama muslim yang miskin. Jadi untuk
orang yang non muslim tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau kamu mau sedekah itu boleh. Jadi kamu zakat kepada orang-orang yang miskin yang muslim. Kalau kamu mau ngasih tetangga kamu yang non muslim itu bisa masuk ke sedekah. Kamu bisa sedekah. Sedekah berupa uang, harta atau makanan juga bisa begitu. Ya baik Pak. Ya. Sudah paham? Sudah Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya. Kira-kira bayi yang baru lahir itu diwajibkan untuk berzakat atau tidak Pak? Bayi yang baru lahir. Iya, Pak. Iya. Soalnya tadi nggak ada dijelasin tentang umur gitu ya. Iya, Pak, ya. Wajibnya itu dari umur berapa sampai umur berapa mungkin gitu ada. Jadi tergantung bayi ini lahirnya itu kapan. Misalkan dia masih di bulan Ramadan, dia wajib untuk membayar zakat. Misalkan dia lahir bahkan sebelum terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan nih, dia wajib untuk membayar zakat. Tapi ketika matahari sudah terbenam, sudah malam takbiran, nah dia udah tidak wajib untuk membayar zakat. Sudah dipahami? Paham Pak. Oke Terima Pak, kasih Pak. terima kasih. Ada yang lagi yang bertanya? Cukup Pak. Oke, kalau tidak ada lagi. Sebelum saya tutup pelajaran pada hari ini, kesimpulannya adalah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi setiap akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Dan zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mempunyai harta berlebih, yang dikeluarkan sesuai nisab dan ketentuan waktu tertentu. Dan tadi saya sudah menjelaskan ada 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Coba kamu ada apa aja? Fakir, Ya, terus miskin, ya. terus amil, Yang ketiga ambil ya. apa sih? Mualaf Pak. Selamat malam. Oke, kamu yang sampingnya. Apalagi lanjutannya yang kelima? Yang kelima hamba saya atau budak. Ya, Terus keenam gorimin. ya. Terus fisabilillah. Terus yang terakhir Ibnu Sabil Pak. Oke, betul. Dan selanjutnya zakat mal. Coba kamu, zakat mal itu apa? Zakat mal itu zakat harta, yaitu kewajiban seorang umat muslim jika dia memiliki harta benda tertentu yang melebihi hartanya bisa diberikan kepada yang berhak sesuai ketentuan nisab dan jangka waktunya gitu Pak. Ya, mungkin pertemuan pada hari ini saya akhiri. Untuk tugas minggu depan, saya minta masing-masing dari kalian membaca dan memahami bagaimana cara menghitung nisab dari zakat mal. Karena minggu depan pembahasan kita adalah kita akan membahas bagaimana cara menghitung zakat mal. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.